Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian di rumah? Bapak harap kabar kalian di rumah dalam keadaan sehat dan baik selalu. Anak-anak yang terkasih, berjumpa kembali dengan Bapak Endi Prianto dalam pelajaran pendidikan agama Katolik. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Kristus, pada hari ini kita akan memulai materi yang baru. Jadi, hari ini kita memulai materi yang baru dengan judul Peran Gereja bagi Perkembanganku. Jadi, materi hari ini dengan judul Peran Gereja bagi Perkembanganku. Ya, peran gereja. Lah, tujuannya apa anak-anak? Mari kita coba lihat tujuannya. Tujuannya adalah kan, melalui kegiatan pembelajaran, kan, anak-anak dapat menyadari akan peran anak-anak dalam menggereja. Jadi, anak-anak dapat menyadari akan peran anak-anak dalam menggereja sehingga mampu mengusahakan tindakan yang dapat mewujudkan dirinya sebagai anggota gereja dalam kehidupan menggereja. Itu tujuannya anak-anak ya. Jadi tujuannya adalah anak-anak dapat menyadari akan peran saya dalam menggereja, peran Anda dalam menggereja, sehingga nanti mampu mengusahakan tindakan yang mewujudkan diri anak-anak sebagai anggota gereja dalam kehidupan menggereja. Itu tujuannya. Lah, latar belakangnya apa? Mari kita coba lihat latar belakangnya. Anak-anak yang terkasih, manusia, saya, Anda adalah makhluk sosial. Ya kan? Sosial jelas. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain, ya kan? Sosial. Kita butuh orang lain, sosial. Dan sekaligus makhluk beriman, ya kan? Makhluk beriman yang mempunyai relasi secara khusus dengan Allah penciptanya. Itu manusia. Jadi manusia itu selain makhluk sosial ternyata makhluk beriman yang mempunyai relasi secara khusus dengan Allah penciptanya. Tetapi tak mungkin kita beriman bila tidak ada orang yang lebih dahulu beriman, ya kan? Dan juga bila orang beriman sebelumnya tidak mewartakan imannya ke generasi berikutnya, iman seseorang itu juga akan berkembang, ya kan? Bila tidak ada relasi, ya kan? Dan komunikasi antar orang beriman. Ya, jadi iman seorang itu tidak akan berkembang bila tidak ada relasi dan komunikasi antar orang beriman. Lah, iman akan berkembang anak-anak bila masing-masing mau saling berbagi. Ya, jadi mau saling berbagi. Lah, iman akan berkembang terutama melalui ini anak-anak, keterlibatan aktif dalam kegiatan dan pelayanan kaum beriman. Jadi iman itu berkembang kalau anak tersebut, orang tersebut mau terlibat aktif
dalam kegiatan dan pelayanan kaum beriman. Ya kan? Ini paham dan gagasan seperti itu ternyata perlu ditumbuhkan dalam diri remaja. Lah, anak-anak kalian tentu membutuhkan model hidup beriman yang baik dan benar. Membutuhkan wadah untuk mengimplementasi iman anak-anak dalam kebersamaan orang lain. Lah, anak-anak yang terkasih, Anda kalian yang sudah menerima sakramen baptis, ya kan, dipanggil untuk ikut bertanggung jawab dan terlibat aktif dalam kegiatan gereja. Lalu bagaimana yang belum dibaptis? Ya terlibat, ya melibatkan diri dan bertanggung jawab dalam kegiatan menggereja, kegiatan sesuai dengan agama kalian masing-masing. Karena apa anak-anak? Tadi iman di satu pihak itu berdimensi pribadi, tetapi juga berdimensi komunal loh. Ya, iman pertama-tama tadi relasi pribadi seseorang dengan Tuhan yang perlu ternyata ditampakkan dalam hidup kebersamaan. Tidak mungkin dia mengatakan beriman kalau tidak ada praktek dalam hidupnya. Lah, orang beriman dapat memberi banyak hal demi kemajuan gereja, demi kemajuan sesuai dengan agama kalian, dan sebaliknya gereja, agama kalian menyediakan berbagai macam pelayanan agar kehidupan kalian semakin hari semakin berkembang menuju kesempurnaan, baik melalui keteladanan tokoh-tokohnya maupun juga melalui kegiatan-kegiatannya. Lah, inilah anak-anak latar belakang ketika kita belajar dengan judul peran gereja bagi perkembanganku, ya kan? Ini jadi peran gereja bagi perkembanganku. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita akan berdoa. Maka mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa agar Tuhan senantiasa membimbing, memberkati pelajaran yang akan kita lakukan bersama-sama hari ini. Doa Bapak pimpin secara Katolik bagi kalian yang beragama dan berkeyakinan lain untuk menyesuaikannya. Maka mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sejak semula Engkau menghendaki agar kami senantiasa membangun relasi yang erat denganmu. Kami bersyukur berkat jasa orang tua kami, tokoh-tokoh gereja, para nabi, dan semua orang beriman lain, terutama berkat jasa Yesus Kristus yang menjadi teladan iman kami. Engkau telah membimbing kami menjadi anak-anak-Mu. Semoga kami senantiasa berusaha agar hubungan kami dengan-Mu semakin erat, tidak tergoyahkan oleh kepentingan apapun. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, kalian sudah memulai kegiatan hari ini dengan doa pembuka. Nah, anak-anak yang terkasih, mari
kita lihat, belajar, dan menyimak berbagi pengalaman remaja yang terlibat dalam kegiatan Legio Maria. Bapak bacakan, kalian menyimaknya. Belajar melayani melalui Legio Maria. Nama saya Agnes. Saya sekarang duduk di kelas 9 di salah satu SMP negeri di kota saya. Selain kegiatan sekolah, saya sejak kecil saya senang mengikuti sekolah minggu. Tetapi sejak saya SMP mulai aktif menjadi anggota Presidium Legio Maria Junior yang ada di stasi saya, sampai akhirnya sudah 1 tahun ini saya dipilih menjadi ketua presidium. Anggota presidium saya berjumlah 17 orang, terdiri atas 11 teman perempuan dan 6 teman laki-laki. Kami rapat setiap hari Minggu setelah misa selesai. Presidium kami mempunyai pembimbing rohani, seorang bapak yang lemah lembut dan menyenangkan. Beliau selalu hadir dalam rapat kami. Teman-teman mungkin sudah tahu kegiatan Legio Maria kan? Legio Maria adalah pasukan atau tentara Maria. Kami yang bergabung dalam Legio Maria adalah pasukan atau tentaranya Maria yang selalu siap sedia bertempur. Tetapi pertempuran kami adalah untuk memerangi kuasa jahat dan menaklukkan jiwa-jiwa setiap manusia agar bertekuk lutut hidup di bawah kuasa Tuhan Yesus. Sebagai tentara, kami harus selalu siaga, membekali dan mempersenjatai diri. Bekal dan senjata kami bukan makan minuman atau senjata api, melainkan bekal dan senjata rohani. Itulah sebabnya dalam setiap rapat mingguan kami berdoa rosario dan mendengarkan nasihat rohani dari pembimbing rohani. Lalu dilanjutkan dengan laporan pelaksanaan tugas minggu lalu dan pembagian tugas yang harus dilaksanakan berikutnya, dan ditutup kembali dengan doa. Karena kami ini masih junior, tugas-tugas yang kami lakukan disesuaikan dengan kemampuan kami, antara lain membaca dan merenungkan kitab suci atau bacaan rohani, mengikuti pertemuan lingkungan atau kelompok basis, menjadi lektor, menjadi putra atau putri altar, mengunjungi teman yang sakit, membereskan buku-buku misa, membantu membersihkan gereja, membantu ketua lingkungan, menyebarkan undangan. Ternyata menjadi anggota Legio Maria menyenangkan. Saya dapat mengenal banyak umat. Saya belajar melayani sesama. Saya belajar berdisiplin. Saya belajar peduli. Dan saya menjadi rajin berdoa maupun membaca kitab suci. Nah, anak-anak yang terkasih, inilah sebuah cerita pengalaman bagaimana seseorang melibatkan diri supaya menumbuh kembangkan imannya. Jadi iman di satu sisi adalah pribadi, tetapi di satu sisi adalah iman perlu diwujudkan, perlu dikembangkan, perlu ikut terlibat supaya iman kita semakin hari semakin berkembang. Nah, inilah salah satu pengalaman dari seseorang yang melibatkan diri untuk mengembangkan imannya
dalam kegiatan Legio Maria, ya kan? Jadi contoh-contoh ini tadi adalah bagaimana seseorang ingin mengasah imannya, baik dalam segi doa maupun juga dalam segi yang lainnya, ya kan? Itu lah, anak-anak yang terkasih di dalam Kristus, untuk memahami, ya kan, teks dari cerita pengalaman seorang remaja terlibat dalam kegiatan Legio Maria, ada beberapa hal yang bisa anak-anak kerjakan. Yang pertama, ungkapkanlah hal yang berkesan bagi kalian dari cerita tersebut. Jadi ungkapkan hal yang berkesan bagi kalian dari cerita tersebut. Lalu yang kedua adalah, apa kegiatan gerejani yang sekarang ini kamu ikuti? Apa sih kegiatan gerejani? Kalau gitu berarti apa kegiatan keagamaan kalian sesuai dengan agama kalian yang sekarang ini kalian ikuti? Apa? Tulis sebanyak-banyaknya. Lalu apa sih manfaat yang kamu peroleh, yang kalian peroleh dari kegiatan tersebut yang kalian ikuti? Apa manfaatnya? Atau hanya biasa-biasa saja? Atau terkesan? Lalu bagaimana? Jelaskan, ungkapkan, ceritakan, sharingkan. Jangan lupa ditulis. Nah, ini yang harus anak-anak kerjakan. Jadi ada 3 hal supaya apa? Iman kalian semakin hari bisa semakin berkembang. Ngerti ya anak-anak ya? Baik, silahkan nanti ditulis di buku catatan kalian, lalu difoto, lalu dikirim ke bapak supaya kalian mendapat nilai pengetahuan. Paham ya anak-anak ya? Mengerti ya? Baik, kalau anak-anak mengerti, anak-anak sudah paham, mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan doa. Maka mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan doa dari sebuah lagu, dalam Yesus kita bersaudara. Maka kita berdoa membuat tanda salib, lalu nanti kita bernyanyi bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagunya dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Yang kedua, dalam Yesus saling melayani. Dalam Yesus saling melayani. Dalam Yesus saling melayani, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus saling melayani. Dalam Yesus saling mengampuni. Dalam Yesus saling mengampuni. Dalam Yesus saling mengampuni, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus saling mengampuni. Dalam Yesus saling mengasihi. Dalam Yesus saling mengasihi.
dalam Yesus saling mengasihi, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus saling mengasihi. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Salam untuk keluarga. Amin.